Pak Panitera Muda Hukum, Pak Bogan, Ya, Pak. dan teman-teman bagian hukum juga teman-teman hakim pengawas ya. Salah satu hal besar yang dengan adanya SK KMA 2/144 tahun 2022 tentang informasi publik, ada beberapa perubahan berkaitan dengan tata kelola informasi publik. Di bagian hukum, apakah ada perubahan-perubahannya dengan mendasarkan SK itu sudah ada belum? Kemarin yang saya tangkap kan perubahannya itu kan bahwa ditambahkan bahwa informasi itu diberikan kepada juru bicara, Pak. Oke. Itu aja. Sekarang yang paling gampang ini begini. SK KMA 2/144 ini kan perubahan dari SK 1/144. 1/144 itu perubahan dari SK 144. Jadi ini sudah perubahan yang berapa kali nih ya? Ketiga ya, kedua lah ya. Kedua, Pak. Nah, hal yang berbeda pertama itu adalah struktur pengelola, pejabat pengelola informasi publiknya kita harus merubahnya. Strukturnya. Ya, kalau dalam SK KMA 1/144 hierarkinya kan ada atasan PPD. Kemudian PPD di bawahnya. Kemudian habis PPD adalah penanggung jawab PPD. penanggung jawab informasi, kemudian paling bawah adalah petugas informasi. Ini kan kita sudah ada kan dulu kan. Nah ini kita rubah nih dengan adanya SK yang baru, struktur itu udah beda sekali. Karena strukturnya di situ adalah satu yang paling atas, namanya adalah Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan ini dijabat oleh pimpinan pengadilan dan panitera. Di bawahnya Dewan Pertimbangan ada atasan PPID. Atasan PPID ini adalah sekretaris. Ya kan? Nah, berarti udah ahli. Hah? Di bawahnya sekretaris, ini atasan PPID tentu saja adalah PPID. PPID itu siapa? PPID adalah sekarang Panmut Hukum. Oh, berbeda ya, Pak. Kalau dulu Beda. PPID kan panitera sama sekretaris. Sekarang PPID-nya. Jadi sekarang Panmut Hukum berkuasa nih, jadi PPID. Nah, kan berkuasa kan? Nah, istilahnya begitu ya. Kemudian nanti ada PPID pelaksana. PPID pelaksana ini adalah para Panmut dan Kasub. Nah, kalau dulu kan istilahnya cuma penanggung jawab informasi lah, mereka kita jadikan para Panmut Kasub. Sekarang ini mereka adalah PPID pelaksana. Kemudian di bawahnya PPID pelaksana tentu saja adalah para petugas informasi. Nah ini nanti coba digagas, dibikin konsep SK-nya ya, untuk dibikin SK barunya. Ya, Pak. SK Pengelola Informasi Publik PN Purwakarta yang baru. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kemudian catatan juga ya, kemarin kalau yang perlu kita ketahui, salah satu perubahan besar dalam SK KMA 2/144 itu, kalau di SK yang lama itu kan ada, kalau tidak salah 7 informasi yang dikecualikan di pengadilan, ya kan? Informasi, ya. Ada misalnya daftar mengenai nama-nama hakim yang misalnya kena sanksi, data kemudian ada berapa macam itu ya, ada 7 pokoknya lah ya. Tapi sekarang ditambah lagi jadi 8 ya. 8 itu yang sekarang disebutkan dalam SK KMA itu adalah berita acara sidang dan bukti ya, alat bukti surat itu bukan informasi yang dapat diberikan kepada publik. Nah, itu dikecualikan. Nah, itu kuncinya itu. Gitu. Gimana Pak Reza? Ada hal kira-kira yang harus kita lakukan dengan ketentuan informasi publik yang baru? Ya, seperti Pak bilang, strukturnya diganti. Strukturnya kita ganti ya, kita secepatnya. Sosialisasi ini kan belum, Pak. Iya, kita sosialisasikan sedikit-sedikit. Ketika ada permintaan informasi dari masyarakat, bisa dikasih penjelasan secara jelas. Iya, Bu Bella? Nah, itu aja ya. Ya udah kita aja. Pokoknya strukturnya kita bikin dulu. Nanti segera kita sosialisasikan ke semua kan, ke semua. Banyak hal sih ada perubahan-perubahan. Tapi sebenarnya juga tidak banyak. Sama lah masih kurang lebih sama. Cuma strukturnya saya lihat diganti. Kalau dulu itu atasan PPID ketua pengadilan itu karena supaya
Kalau dulu artinya ketua pengadilan bisa disengketakan di KIP kan. Iya. Kalau sekarang karena ketua pengadilan bukan atasan PPID, artinya yang disengketakan nanti kan sekretaris mestinya itu. Karena dia atasan PPID sekarang beliau kan. Nah, kurang lebih begitu barangkali ya logika berpikirnya. Kan? Karena orang yang tidak puas dengan informasi, meminta informasi ke pengadilan atau ke lembaga manapun dan tidak diberi misalnya, dia dapat mengajukan sengketanya ke KIP, ya kan? Gitu. Dari KIP kalau tidak puas juga mengajukan keberatan lagi ke pengadilan atas putusan KIP. Kalau ini berkaitan dengan badan hukum publik, ya, termohonnya, maka keberatannya ke TUN, PT-UN. Nah, kalau berkaitan dengan termohonnya bukan badan hukum publik, ya misalnya BUMN gitu kan, yaitu ke pengadilan negeri. Kurang lebih begitu aja sih kuncinya. Ya saya kira itulah kita pokoknya dibikin aja segera ya, nanti kita sosialisasikan secara lengkap kepada semua. Oke, cukup ya? Tambah hanya Pak. Jadi Panpel Hukum itu kan sebagai PD kan Pak? Iya. Nggak kepaniteraan aja, sekretariatan melalui Panpel Hukum berarti ya Pak? Apanya? Konsultasi misalnya yang memberi wewenang, yang menilai bahwa ini bisa dikeluarkan atau enggak kan? PPID kan? PPID kan? PPID. Berarti kan mencakup sekretariat. Kalau dulu kan PPID-nya sekretaris, sekretariatan. Ya. Kalau Ya. panitera sekarang sebagai Panpel Hukum bisa ke sekretariatan, bisa ke Ya logikanya kan begitu. Gitu kan? Semua. Nah, cuma memang kalau misalnya PPID menolak memberikan informasi, nanti kan masyarakat ini, pemohon ini akan mengajukan keberatannya kepada atasan PPID, sekretaris. Ya kan? Kurang lebih demikian. Dengan begitu otomatis sekretariat pun harus ngasih informasi ke petugas PPID, ya kan Pak? Iya. Iya kan? Iya kan? Semuanya PPID kan juga dia punya kewenangan yang luas mengenai informasi publik mana yang bisa dikonsumsi publik. Mana yang Nanti kan di SKKMA itu ada istilahnya DIP, kalau daftar informasi publik, ada datanya kan di situ. Dalam prakteknya kan kita ketika ada permohonan minta kan biasanya langsung ke, kalau dulu kan ke penanggung jawab informasi ya, ke Panmut Kasum. Orang minta misalnya RKKL atau DIPA kan makanya kan, otomatis kan dari petugas PTSP dia akan ke perencanaan, ke IT perencanaan. Dia sebagai penanggung jawab informasi di bidang itu ya. Tapi sekarang istilahnya mereka PPID pelaksana kan, itu aja. Saya kira itu aja sih. Oke? Oke. Cukup ya? Cukup. Oke, kita siap-siap sosialisasi. Oke, makasih ya. Terima kasih Pak. Oke.